Menurut Bung Karno, Papua sudah menjadi NKRI walaupun tanpa PPRA. Pemicu munculnya sikap saling curiga antara Papua dan Jakarta yakni adanya pemahaman yang berbeda tentang sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Padahal sejarah integrasi dimaksud sudah sangat jelas, tertulis, dan terdokumentasikan secara resmi hingga ke Badan Dunia (PBB). Dan bahwa sikap saling curiga itu memang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk melepaskan Papua dari NKRI. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Asas uti Posseditis Juris. Asas ini diakui dalam hukum internasional dan sudah dipraktikkan secara luas di berbagai negara. Asas ini pada intinya mengatur bahwa batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Konsekuensi logisnya, Papua Barat West Papua otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peta di bawah ini memperkuat argumen di atas. Peta pembagian wilayah jajahan atas Pulau Papua. Sejak tahun 1866 Pulau Papua berada dalam penjajahan tiga negara Eropa, yakni Belanda, Inggris dan Jerman. Bagian sebelah timur Pulau Papua yang oleh bangsa Eropa lebih dikenal dengan nama Papua New Guinea dikuasai oleh Jerman dan Inggris, setelah melalui Truste PBB, Trust Territory of New Guinea. Kedua wilayah tersebut lalu dipercayakan kepada Australia dan administrasinya dijadikan satu dalam Territory of Papua New Guinea. Sedangkan bagian barat Pulau Papua yang oleh bangsa Eropa lebih dikenal dengan nama West Papua dikuasai oleh Belanda dan diberi nama Nederland New Guinea. Penentuan tapal batas ketiga wilayah kekuasaan itu antara wilayah Jerman dan Belanda dan antara Jerman dan Inggris di Pulau Papua, dikuatkan melalui Deklarasi Raja Prusia tanggal 22 Mei tahun 1885. Dengan deklarasi ini dan juga karena tidak ada klaim dari pihak lain maka status Papua bagian barat sah sebagai milik Belanda dan tidak perlu menunggu pengakuan dari siapapun. Tanggal 17 Maret tahun 1910 Belanda menetapkan Hollandia, sekarang Jayapura, sebagai ibu kota Nederland New Guinea. Nama ibu kota itu, Hollandia, diberikan oleh Kapten Sase. Kota pantai dengan geografinya yang berteluk itu sangat mirip dengan garis pantai utara negeri Belanda. Hollandia dari kata hol sama dengan lengkung atau teluk, dan land sama dengan tanah. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Hindia Belanda memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara Indonesia. Indonesia pun menuntut semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayah kedaulatannya. Artinya, secara de jure, dengan mengacu pada asas uti Posseditis Juris tersebut sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 wilayah bagian barat Pulau Papua, West Papua atau Nederland New Guinea, resmi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan wilayah negara Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana isi pidato Bung Karno di atas, Belanda belum rela melepas Irian Barat. Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara terpisah dengan alasan adanya perbedaan etnis. Keengganan Belanda melepaskan Papua juga karena ada pusat pemerintahannya di Hollandia, Jayapura, yang topografinya sangat mirip dengan pantai utara Belanda itu. Ketidakikhlasan Belanda melepaskan wilayah Papua inilah yang kemudian membawa status politik wilayah Papua harus melalui perjalanan panjang di berbagai fora, seperti Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Perjanjian New York 1962, PPRA 1969, dan finalisasinya dalam sidang Majelis Umum PBB tanggal 19 November tahun 1969. 2. Daftar dekolonisasi. Di kalangan aktivis Papua saat ini berkembang sebuah argumen bahwa kekuasaan Hindia Belanda atas Indonesia secara total berakhir dengan adanya invasi Perang Dunia Kedua oleh Jepang. Artinya Indonesia merupakan wilayah pendudukan Jepang yang tidak ada hubungan apapun lagi dengan kerajaan Nederland. Wilayah Papua yang diduduki Jepang dibebaskan pada tahun 1944 setahun sebelum Indonesia merdeka, kemudian dikembalikan pengurusannya kepada Belanda (NICA) oleh tentara sekutu.
sehingga tidak ada alasan untuk mengklaim wilayah West Papua sebagai bagian wilayah Indonesia. Argumen itu seakan mendapat dukungan dengan keberadaan program dekolonisasi PBB tahun 1946 yang disahkan dengan resolusi Majelis Umum PBB nomor 66, tanggal 14 Desember tahun 1946. Resolusi itu memuat daftar dekolonisasi, daftar wilayah jajahan yang harus dimerdekakan. Terdapat 72 wilayah koloni yang oleh Majelis Umum PBB dinyatakan sebagai non-self-governing territories atau wilayah tak berpemerintahan sendiri yang harus dimerdekakan, termasuk Papua, Malaysia dan Timor Timur. Argumen di atas tentu saja sangat mudah dipatahkan dengan mengacu pada bukti-bukti sejarah, antara lain. A. Jika benar kekuasaan Belanda atas Indonesia berakhir dengan adanya invasi Perang Dunia Kedua oleh Jepang tahun 1942, lantas mengapa harus ada perundingan Linggarjati di Kuningan, Jawa Barat tanggal 11–12 November tahun 1946 serta perjanjian Renville tanggal 17 Januari tahun 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Kedua perjanjian itu pada prinsipnya sama, yakni penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Republik Indonesia secara bertahap wilayah Sumatera dan sebagian Jawa. Jika kekuasaan Belanda sudah berakhir tahun 1942, lantas dalam kapasitas apa Belanda hadir sebagai para pihak dalam kedua perundingan itu? B. Ketika konferensi meja bundar tengah berproses, kerajaan Belanda melakukan tindakan hukum yang sangat monumental, yakni pada tanggal 19 Februari 1952, Belanda memasukkan Irian Barat sebagai wilayah kerajaannya dalam Undang-Undang Dasar mereka. Bagaimana dengan program dekolonisasi PBB yang memasukkan West Papua sebagai non-self-governing territories atau wilayah tak berpemerintahan sendiri yang harus dimerdekakan? Inkonsistensi sikap-sikap inkonsisten Belanda inilah yang membuat Bung Karno geram. Maka tak heran jika Bung Karno kemudian menggalang kekuatan dari negara-negara Asia Afrika, dan mengutus Jenderal A. Nasution ke Moskwa pada Desember tahun 1960 untuk mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dolar dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setahun kemudian, di alun-alun utara Yogyakarta Bung Karno mengumandangkan Operasi Trikorat tanggal 19 Desember tahun 1961. Perjuangan Bung Karno ini membuahkan hasil. Tanggal 15 Agustus tahun 1962 Indonesia-Belanda menandatangani New York Agreement yang difasilitasi PBB. Sesuai persetujuan New York itu, Belanda menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada PBB. Untuk maksud itu, dibentuklah Badan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA). Pengambil alihan pemerintahan di Irian Barat oleh UNTEA ini tercatat dalam Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1752 tanggal 21 September tahun 1962. Maka tanggal 1 Oktober tahun 1962 secara resmi berlangsung penyerahan kekuasaan dari pemerintahan Belanda kepada UNTEA di bawah pimpinan administrator Jose Rolls Bennett yang tidak lama kemudian diganti oleh Dr. Jalal Abdoh. Tanggal 31 Desember tahun 1962 bendera Belanda diturunkan dari wilayah Papua Barat dan sebagai gantinya dikibarkanlah bendera Indonesia berdampingan dengan bendera PBB (UNTEA). Februari tahun 1963 Sekretaris Jenderal PBB ke Jakarta dan Jayapura untuk memperjelas bahwa PBB akan menjamin kelancaran proses alih kekuasaan dari UNTEA kepada pemerintah Indonesia. Sekjen PBB kemudian mengirimkan utusan untuk menerima pemerintahan di Irian Barat. Secara berangsur-angsur pegawai bangsa Belanda meninggalkan Irian Barat, di mana hingga Maret tahun 1963 praktis hampir semua jabatan dalam pemerintahan UNTEA telah berada di tangan bangsa Indonesia, kecuali jabatan-jabatan tertentu dan vital yang terus dipegang oleh petugas PBB bangsa lain hingga pada akhir masa tugas UNTEA di Irian Barat, tanggal 1 Mei tahun 1963. 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 4 Mei tahun 1963, Bung Karno tiba di Papua dan di kota baru yang sebelumnya bernama Hollandia.
Ibu kota Nederland New Guinea, sekarang Jayapura. Suara Bung Karno membahana ke seluruh tanah Papua.